tahrimiz zulmi wal amri biraddil mazalim. Bab pada malam hari ini membahas atau mengupas tentang haramnya berbuat zalim wal amri biraddil mazalim, dan memerintahkan kepada setiap orang yang berbuat zalim untuk selalu minta kehalalannya agar orang itu tidak menjadi manusia yang bangkrut di negeri akhirat. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim surat Ghafir ayat 81, wa ma lizzalimina min hamim wala syafi' yuta. Jadi orang-orang zalim itu, orang itu tidak akan mendapatkan teman yang bisa menolongnya. Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan syafaat kelak. Dan orang-orang zalim itu tidak perlu kita patuhi, kita tidak perlu taati terhadap orang-orang yang zalim. Wa ma lizzalimina min nasir. Dalam surat Al-Haji ayat 71, orang-orang yang selalu berbuat zalim maka hidupnya tidak ada penolong. Oleh karena itu di dalam kitab ini banyak sekali mengupas tentang haramnya berbuat zalim, ya. Babu di situ ada katakan apa yang sudah dikatakan oleh Abi Dzar radhiyallahu an al-mutaqaddim fi akhir babil al-mujahadah. Jadi hadis ini pernah dikupas pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang pentingnya al-mujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, ya. Jadi hidup ini harus hidup punya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang-orang yang hidupnya bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Kemerdekaan itu tanpa ada mujahadah nggak akan tercapai. Oleh karena itu kita bersyukur malam ini kita bisa menikmati arti sebuah kemerdekaan berkat para mujahadah, termasuk para pahlawan bangsa yang gugur di medan juang dalam merebut Indonesia merdeka. Tetapi alangkah naibnya saat sekarang ini Indonesia kemerdekaannya itu sekarang ini sudah diragukan. Jadi merdeka itu arti sesungguhnya merdeka adalah bebas. Al-hurriyah. Bebas daripada tekanan-tekanan politik. Itu merdeka. Merdeka itu bebas dari tekanan-tekanan intimidasi ekonomi. Itu baru merdeka. Merdeka itu artinya bebas untuk mengeluarkan pendapat. Tidak boleh orang yang mengeluarkan pendapat, mengkritik, memberikan saran, lalu dia ditangkap. Itu akibat para rejim-rejim yang zalim. Ya, oleh karena itu kita kembali kepada sejarah. Bagaimana itu Bung Karno dulu pengen merdeka, dia datang. Kemana dia datangnya? Ke Habib Ali Kuitang, ya, untuk menentukan kemerdekaan. Inilah yang benar. Jadi seorang pemimpin itu harus sowan kepada ulama. Kata Nabi, sinpani min ummati. Ada dua golongan umat itu akan benar apabila akur. Al ulama wal umara. Ulamanya memberikan fatwa yang benar. Bukan ulama yang pentat pelintut, yang mencle-mencle, apalagi membuat fatwa yang kagak benar. Kemudian wal umaro. Umaronya juga harus adil dalam memutuskan perkara, dalam memberikan kebijakan. Dan sebelum memberikan sebuah keputusan, itu dipikir lebih panjang. Masa ada pasal 28 yang akan menggulirkan kondomisasi bahasa sayanya, atau alat kontrasepsi diberikan bebas dalam dunia pendidikan. Bapak harus tahu sekarang ini. Berarti samalah memberikan kebebasan seks kepada anak-anak pelajar kita.
Ini yang terjadi. Ada satu kasus, seorang guru melihat murid SD berempat. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Dia pada bermalam, pada berminap. Lalu setelah pulang ditanya oleh orang tuanya, dia nggak ngaku. Tetapi seorang psikolog, dia ngaku. Kamu ngapain aja itu berempat, lain jenis? Ya saya cuman kis-kisan aja katanya. Ya udah itu ya, kis-kisan aja Pak. Saya nggak terlalu vulgar. Lalu apa lagi? Enggak, itu aja. Nah ternyata anak ini sudah melakukan yang lebih dalam. Lebih dahsyat. Ya. Itu yang dimaksud dengan kebebasan seks. Tingkat SD saja sudah terjadi. Ini kan perusakan moral. Dan ini yang memberikan kebijakan adalah top leader. Pemimpin yang tertinggi. Bayangkan. Saya nggak habis pikir negara ini negara Islam apa bukan. Ya. Belum lagi kemarin ricuh tentang jilbab Paskibra. Ya, yang besok akan diadakan di IKN. Dengan dana anggaran yang triliunan rupiah, saudara. Masya Allah. Ya. Apakah ini merdeka? Rakyat ditindas. Ya, belum merdeka. Nah, jadi kemerdekaan itu adalah sebuah komitmen, sebuah kebebasan yang diberikan kepada rakyatnya, hidup makmur, subur, tanpa ada intimidasi. Itu merdeka. Ya. Kebebasan berdakwah, kebebasan memeluk agama, pasal 29 ayat 1, ya, di mana tiap-tiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. BPIP itu kadang-kadang bikin kacau, ya. Saya heran emang. Dulu bikin kacau baru dibentuk, sekarang bikin kacau lagi. Makanya kita mohon sama Allah supaya orang-orang yang bikin kacau, orang-orang yang bikin zolim di bumi Indonesia ini segera ditumpas. Itu aja doa kita. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, bagaimana ini? Para pemimpin zolim itu udah keterlaluan. Gampang saya bilang, kita mohon sama Allah. Ya Allah, datangkan Israel, cekek mereka. Itu aja gampang. Udah, kuncinya gitu aja Pak. Ya, kagak mempan saudara. Kalau orang udah tertutup hatinya dari sebuah kebenaran, mereka nggak akan mempan. Ya, dinasihati ayat Allah nggak mempan. Diberikan hadis kagak mempan, ya. Karena hati mereka sudah tertutup. An Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Jabir radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, anna Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu qala, bersabda, ittaquz zulma. Kata Nabi, baik-baiklah kamu, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan zolim. Ya, Nabi sudah memberikan warning 14 abad yang lalu. Hati-hati kata Nabi. Ittaquz zulma. Hati-hatilah kamu berbuat zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zolim itu kata Nabi adalah perbuatan yang bikin orang gelap. Ya, gelap di dunia, gelap di akhirat, gelap pada hari kiamat. Ya, sumpek hidupnya dia. Kalau orang sudah melakukan perbuatan zolim, ya liatin aja. Ya, orang yang berbuat zolim itu dosanya terhijab. Bahkan hidupnya nggak pernah tenang. Ya, ini yang kita khawatirkan. Maka ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana dikatakan, ya, ada orang yang mengambil satu jengkal tanah, itu bagian termasuk perbuatan zolim, ya, di mana orang itu yang punya tanah nggak tahu, padahal satu jengkal. Nah itu orang siap-siap ditumbangkan, bahasa kitanya dijebluskan, dipendamkan di dalam bumi, ya, hanya satu jengkal tanah. Ini kan perbuatan zolim. Perbuatan zolim lainnya seperti kita pernah menghina orang, menggibah orang, udah keceplosan itu. Kalau kita tidak ada maaf dari orang itu, maka kita termasuk manusia yang muflis. Nabi pernah dialog, atadruna manil muflis, wahai para sahabat, tahukah kalian
Siapa itu manusia yang muflis? Bahasa kitanya manusia yang bangkrut. Ini berkaitan dengan orang-orang yang zalim. Ya, terus kata sahabat, orang yang muflis, orang yang bangkrut, yaitu orang tidak punya uang. Mal laisa lahu dirhaman wala mata, dan tidak punya harta benda. Itu jawaban sahabat pada waktu itu. Jadi orang yang muflis ya Rasul, orang yang nggak punya uang, nggak punya harta benda. Mungkin juga jawaban orang-orang sekarang. Kalau ada saudara kita dulunya orang kaya, punya bisnis, lalu dia bangkrut, dikatakan oleh kita, tuh dulu dia orang hebat, sekarang udah bangkrut. Itu jawabannya. Mungkin namanya mirip dengan jawaban sahabat. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, mayyati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, mereka bangga datang dengan membawa pahala solatnya. Wa siyamin, dan mereka bangga dengan membawa pahala puasanya. Wa zakatin, dan mungkin dia bangga dengan pahala zakatnya, sedekahnya, mungkin haji dan umrohnya. Wa qad syatama hadza, tapi sayang orang itu pernah mencaci maki si fulan sampai mati belum sempat dia minta maaf. Ini yang bahaya, Pak. Maka jangan termasuk kita orang-orang yang terjebak oleh nafsu, terpancing oleh emosi, nggak bakal masuk sorga. Jadi sorga itu wal kaziminal ghaiz. Jadi orang masuk sorga orang yang mampu mengendalikan emosinya. Wal afina anin nas. Dan sorga itu akan diberikan orang yang pemaaf, bukan pendendam. Ya. Nah inilah merdeka, saudara. Orang yang merdeka itu nggak ada melakukan kezaliman, penindasan, ya, mencaci makian. Ini zaman udah merdeka. Ya. Kemudian wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza, pernah menuduh, memfitnah. Jadi menuduh, memfitnah itu dosa besar, ya. Wa akala mala hadza. Nah, yang berikutnya jangan sampai kita hidup pernah memakan harta orang lain tanpa hak. Ya, mungkin kita nggak tahu. Sekarang udah tahu, kita minta maaf. Kita ngomong sama tetangga kita, maaf mas, saya pernah menyerobot tanah sampean. Sebelum saya nanti diadili oleh Allah mendingan saya kalian adili sekarang. Berani enggak? Harus gentleman, ya. Atau jamaah pernah nuker sendal butut, ya, ditukar sendal orang yang cakep. Jolim apa kagak itu, Pak? Termasuk wa akala malah aja, ya. Atau mafia tanah. Banyak perbuatan manusia untuk mencari kehidupan dunia dengan cara menipu, ya, menzolimin orang, baik-baik, ya. Ini zaman udah merdeka, jangan sampai orang ditindas. Udah nggak level lagi, ya. Kalau dulu kita tahu musuhnya Jepang, musuhnya Belanda, sekarang musuhnya bangsa kita sendiri, saudara, ya, yang akan menindas kita. Apalagi kemerdekaan ini diberikan kepada oligarki. Ya, cukong-cukong. Rakyat banyak menderita. Belum lagi judi online. Berapa yang disengsarakan itu, ya. Mr. T sampai sekarang itu nggak ada tindak lanjutnya, saudara. Jadi hukum itu bagaikan sarang laba-laba. Maksudnya gimana? Orang-orang pembesar nggak pernah tersentuh dengan hukum. Belum merdeka. Jadi yang namanya merdeka itu hukum adil. Tanpa pandang bulu. Itu merdeka, saudara. Nah, saya kutip selain tadi dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi, ittaquz zulma. Hati-hati kamu melakukan perbuatan zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang selalu berbuat zolim, dia bakal mengalami kegelapan. Di dunianya udah gelap ya, apalagi di sana. Linglung dia, ya. Di sana dia akan linglung. Yauma ya'uddu zalim ala yadai. Orang-orang yang zalim itu nanti akan gigit-gigit tangannya sendiri. Ya. Kenapa? Karena mereka bingung.
bagaikan nasi, udah jadi bubur. Mau kembali ke dunia, meminta maaf sipulan-sipulan, udah nggak ketemu. Nah begitu di depan pengadilan, dia masuk mau sorga, di stop. Maaf penjaga sorga, nah ini nih, dulu dia ngumpet nih. Saya cari di Sherlock nggak ketemu-temu, Masya Allah. Baru sekarang nih, waduh, mau kemana lo? Masuk sorga, impossible, mustahil. Lu punya dosa banyak banget, ya. Dosa lu sabrek-abrek. Walaupun nih orang banyak pahalanya diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Baik-baik saudara. Kalau sudah bangkrut, summa turiha ilan nar. Kemudian orang itu diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Nah itu pesan Nabi. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Baik-baik kata Nabi. Jangan sampai hidup kamu pelit. Pelit apa? Pelit dengan harta. Sebab harta yang kamu simpan nggak bakal dibawa mati, kata Nabi. Umumnya manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu banyak yang nentang dengan hukum Allah. Dalam soal waris, banyak yang tidak adil. Ada saudaranya perempuan protes itu tentang waris dalam Islam. Sama aja dia protes tentang hukum Allah. Dalam Islam ada seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa ruba. Diprotes lagi. Pelacuran diberikan kebebasan. Sementara poligami yang halal dia hina-dina. Ah ini sama aja. Menghina hukum-hukum Allah, ya. Na'udzubillah min zalik. Banyak manusia itu ingkar kepada Tuhannya, ya. Sesungguhnya hancurnya umat-umat terdahulu itu adalah pertama penentang hukum Allah. Yang kedua sapaku dima'ahum. Nah, dalam hadis tadi, dalam hadis muflis, siapa itu yang bangkrut selain memakan harta orang lain, mencaci maki, pernah juga memukul sipulan, wasapaka dama haja, pernah menumpahkan darah, maksudnya pernah membunuh. Itu. Jadi membunuh dalam Islam itu tanpa hak haram. Tapi waktu zaman Belanda, ya, kita bunuh Belanda, orang kafir, itu halal hukumnya. Ya itu, halal hukumnya. Karena untuk meraih sebuah maslahat, kemaslahatan umat. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah, mencintai tanah air itu kedudukannya sama dengan membela agama. Juga didukung oleh pendapat Dr. Quraisyhab. Di sana dikatakan dengan dalil surat Al-Quran Al-Mumtahanah 8. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilunakum fid din. Allah tidak melarang bagi kamu, ya, bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan apabila orang itu melecehkan agama kita. Itu Pak. Sekarang ini kan agama kita dilecehkan. Kita diam aja. Apabila kita diam, agama kita dilecehkan, fahuwa syaitanun akhras. Orang itu sama aja dengan setan yang budeg, ya. Jadi kita harus bangkit, saudara. Ketika agama kita dihina, jangan diam. Bangkit, ya. Wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi orang-orang musyrik secara total. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana juga kamu bakal diperangi oleh mereka. Nah, inilah kita buka terus. Islam itu luas, ya. Soal kemerdekaan Islam bicara, ya, tentang kezaliman, penindasan Islam bicara. Walam yukhrijukum min diyarikum, selama orang itu tidak mengusir kamu dari negerimu, dari rumahmu, maka kamu tidak boleh melakukan pemberontakan, ya. Watuk situ ilaihim, tetapi kamu diperintahkan oleh Allah berbuat adillah kamu terhadap sebuah masalah yang sesungguhnya mereka tidak melakukan kerusakan. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah sangat suka kepada hamba yang selalu berbuat adil. Jadi adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada porsinya, itu adil. Nah,
Jadi apa yang harus kita syukuri dalam menyambut kemerdekaan? Yang pertama, kita diperintahkan untuk selalu mengingat para pejuang bangsa. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat Allah, maka orang itu diragukan keimanannya. Siapa orang yang tidak bersyukur dengan jasa-jasa manusia, maka dia pun orang yang diragukan keimanannya. Maka dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 152 Allah memerintahkan kita fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Ingatlah kamu kepada aku, yaitu ingat kepada Allah. Azkurkum, maka Allah jawab, siapapun yang ingat sama aku pun ingat sama dia. Gitu. Jadi kita ingat nih bahwa kemerdekaan ini bukan hanya hasil jeripaya bangsa atau depading pader kita, para suhada kita, para TNI kita, veteran kita, tidak, tapi ada andil Allah di situ. Maka kita buka Paryambul Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi ada semacam peranan Allah di situ. Tanpa peranan Allah, Indonesia nggak merdeka. Contoh yang konkret misalnya, 10 November yang dikomandai oleh Bung Tomo pada waktu itu. Dia dengan pekikan kalimat takbir Allahu Akbar itu menggelegar itu. Bikin getar itu. Ya. Semuanya takut itu Belanda dengan kalimat takbir. Jadi orang-orang kafir itu pada kabur, saudara. Modal cuman babu runcing, melawan Inggris, melawan Belanda yang sudah punya meriam-meriam yang besar, tapi bisa ditundukkan itu dengan bambu runcing, ya. Tapi bukan semata-mata bambu runcing, di balik bambu runcing ada kalimat yang memberikan motivasi. Apa itu? Allahu Akbar. Jadi kalimat Allahu Akbar itulah yang memberikan motivasi Indonesia merdeka. Jadi Indonesia itu merdeka atas rahmat dan dorongan daripada kasih sayang Allah. Kesian ini udah 350 tahun. Kasih aja merdeka. Jadi merdeka kita bukan hadiah Jepang atau Belanda. Tapi dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Nah sekarang kita yang gak pernah ikut perang, gak pernah ikut ngangkat bambu runcing. Ya apa tugas kita? Tugas kita sekarang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu aja. La in syakartum la azidannakum. Surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur kepada nikmat Allah, Allah akan turunkan azab. Bagaimana itu kaum Nabi Nuh diturunkan azab? Lantaran dia banyak kufur, ya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali satu negeri yang dulunya negeri itu merdeka sumber daya alamnya dari kiri dan kanan, ya. Kemudian bendungan Selal Arim yang tidak jebol itu bisa mengalirkan air, tumbuh-tumbuhan. Semua rakyat itu nggak ada yang kelaparan, ya. Pada waktu itu kita lihat sebuah negeri Sabah, negeri yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Balkis, ya, di zaman Nabi Sulaiman. Itu diterangkan oleh Allah dalam surat Sabah ayat 15, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wasimalin. Sungguh Allah telah memberikan satu negeri yang dipimpin oleh seorang wanita, ya. Waktu itu yaitu Ratu Balkis, ya. Fi maskanihim, di negeri itu, di tempat tinggal mereka, ayatun, ada satu tanda, ada satu kebesaran. Jannatan, laksana dua surga, yamin wasimal. Kiri dan kanan kita lihat begitu indahnya. Tengok kiri airnya begitu indah, tengok kanan begitu indahnya, ya. Apa kata Allah? Kulu, silahkan masyarakat Sabah makan dan minum, ya. Min rizki rabbikum, itu semua rezeki dari Tuhanmu.
Jadi kita harus sadar, hidup kita yang kendalikan Allah, makan minum Allah. Ya, ingat tuh, jangan mentang-mentang manusia itu saya kaya dari Allah. Ya, hanya titipan saudara. Satu ketika kita meninggal, kagak ada yang dibawa mati itu kekayaan. Nggak ada. Cuman begitu manusia hidup kok kayaknya kayak Fir'aun, kayak Korun. Ya, merasa dirinya paling hebat, merasa memiliki. Sesungguhnya saya pinter karena otakku. Tidak, saudara. Ada orang pinter karena memang dari Allah, saudara. Itu. Ada orang kaya memang Allah udah takdirkan dia kaya. Tapi ingat, ittaqus suha, kata Nabi. Kalau kamu diberikan kaya, jangan pelit, kata Allah. Kalau kamu pelit, bakal hancur. Itu udah jelas itu janji Allah. Nah bagaimana nih negara Sabah yang dulunya loh jinawi makmur, ya, kiri kanan, ya, disilakan kata Allah, kulu min rizqi rabbikum, silakan kamu makan. Begitu indahnya pohon-pohonan, buah-buahan tumbuhnya, nggak usah beli, ya. Air kiri kanan, sumber airnya untuk irigasi pertanian, begitu hebatnya. Apa kata Allah? Syaratnya setelah kamu makan, washkurulah, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena itu adalah Allah yang kasih. Kemerdekaan kita Allah yang kasih. Ya, ini kita suruh bersyukur. Kemudian kalau kamu sudah bersyukur, ingat semua nikmat itu dari Allah. Apa kata Allah? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri itu akan menjadi negeri baldah thayyibah, negeri yang indah, negeri yang baik. Pemimpinnya baik, rakyatnya baik, ya, tidak ada kezoliman, tidak ada saling sikut menyikut. Kalau negerinya sudah baldah thayyibah, kemudian apa yang terjadi? Wa rabbun ghafur, negeri itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Indonesia pengen menjadi sebuah baldah thayyibah, wa rabbun ghafur. Pertama, rakyatnya, masyarakatnya itu banyak bersyukur. Ya, jangan sampai kita memperingati hari raya Hud. Saya beberapa tadi pulang khotbah, saya lihat ada, Mas ini ngapa? Besok Pak Ustadz setelah Agustusan akan dangdutan. Waduh, joget-jogetan. Mungkin nanti ada maksiatan itu. Sponsornya RT RW lagi. Muslim lagi KTP-nya. Maaf. Jangan sampai kesinggung kalau ngaji. Kesel tuh gua sama Ustadz Abid. Emang apa? Masa dangdutan gak boleh? Itu ada rembesan maksiat, saudara. Betul atau tidak? Isi sama zikir kan bagus. Betul nggak Ustadz? Isi sama zikir, isi sama selawat. Supaya Indonesia baldah thayyibah. Jangan dangdutan. Ya. Ini maksiat semua, ya. Apalagi ada sawer-saweran, naudzubillah. Ntar ada miras di situ. Orang sekarang miras bebas, nggak ada yang nangkep, Anak bapak mabok, kagak ditangkap, sekarang mah bebas. Ngesek aja bebas, ngesek. Ayo lo, ngesek aja bebas Pak. Ini moral sudah hancur, karena dianggap merdeka. Naudzubillah min dzalik. Tetapi apa kata Allah? Negara yang subur makmur loh jinawi, tidak lagi bersyukur, ya. Apa kata Allah? Di sana dikatakan oleh Allah, dijawab surat Al-Isra surat ke-17 ayat 16, wa idza aradna. Ini nih. Saya kadang-kadang mengaji itu saya cari nih ayat Qur'annya supaya masyarakat lebih mantep. Apa itu? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kata Allah, kamu kalau wa idza aradna, dan apabila kami, itu Allah membahasakan kami, an-nuhlika. Nuhlika itu artinya asal kata dari halaka. Apabila kami ingin hancurkan qaryatan, baldatan, satu kampung, satu negeri, kata Allah, kami bisa. Saya gulung itu negeri, ya. Seperti terjadi zaman Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah sampai 1000 tahun, 10 abad, ya. Nggak ada yang ikut. Akhirnya Nabi Nuh berkata, ya Allah, mendingan hancurin aja tuh umat yang kagak ngikut. Bener, doanya makbul. Terjadi banjir besar, saudara, zaman Nabi Nuh. Nah itu kenapa? Karena rakyatnya bangkang.
Nah, ini ada peringatan dari Allah. Kalau kamu pengen Indonesia merdeka, kemudian bisa mempertahankan baldah thayyibah, apa kata Allah? Amarna mutrofiha. Yang Allah perintahkan terlebih dahulu di pembesar negeri itu adalah para pembesar negeri. Siapa itu? Dari mulai presidennya, anggota DPR-nya, ya, kemudian mahkamah konstitusinya, itu kan pembesar. Jangan sampai mereka apa? Papasaku pihak. Jangan sampai mereka itu, para pembesar di negeri itu, melakukan perbuatan fasik, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi kalau kita haji itu ada warning. Kalau kita udah haji, wala pusuko, wala jidala. Kalau kita haji jangan berbuat fasik. Haji ente kagak diterima nanti. Ya, haji juga tapi fasik. Ya. Nah, ini peringatan Allah. Kata Allah, kalau Allah ingin hancurkan sebuah negeri, Dia perintahkan terlebih dahulu para pembesar di negeri itu untuk tunduk kepada aturan Allah. Tetapi ingat, papasaku, ketika para pembesar negeri itu banyak melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa, apa kata Allah? Maka kata Allah, fahaqqa alaihil qaul. Allah akan memberikan keputusannya. Allah akan berikan hukumnya. Jangan dikira orang-orang yang zalim saat sekarang ini Allah diam, ya. Daun yang jatuh saja, Allah tahu berapa daun yang jatuh hari ini seluruh dunia. Allah tahu, saudara. Apalagi manusia dajjal, manusia zalim. Berapa jumlah ikan yang ada di lautan, Allah tahu, saudara. Bukan nggak tahu. Tetapi kenapa itu para dajjal, para pembohong, para pemimpin diantepin, biarin aja. Diistidroj, biarin aja. Bagi kita adalah ujian iman, saudara. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, kata Allah, apa keputusan Allah? Padammarnaha tadmiro. Kalau ada para pembesar sudah tidak lagi memikirkan syariah Allah, dia melakukan perbuatan zalim, maka tidaklah mustahil negeri ini akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Itu udah ada pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian ayat berikutnya tadi kan surat Al-Isra 16. Ayat 17 apa? Wa kam ahlakna minal qurun. Berapa banyak generasi sebelum kalian Allah hancurkan, ya. Mimba dinu, setelah generasi Nabi Nuh, ya. Wa kafa bi rabbika bi junubi ibadi. Apa yang menyebabkan Allah hancurkan? Karena kebanyakan daripada mereka itu sudah melakukan, yaitu perbuatan dosa kepada Allah. Innallaha khabirum basira. Allah itu sangat khabir, sudah memberikan berita, ya. Basiro. Allah itu sangat melihat apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu kalimat ahlaka ada 71 ayat jumlahnya. Kan banyak itu. Ahlaka. Kemudian fasad 60 ayat, ya. Misalnya Joharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidina, surat Ar-Rum ayat 1. Di mana kerusakan dunia ini akibat ulah perbuatan manusia. Hutan digundulin, ya, ditebangin, ya, untuk mencari kekayaan alam, masya Allah, ya. Akhirnya terjadi kerusakan lingkungan itu. Kemudian lagi kalimat-kalimat dammaro, yudammiru tadmiro, ada 50 ayat dalam Al-Quran. Kata Allah, aku hancurkan manusia-manusia yang zalim kalau tidak melakukan sebuah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna solahan nas fi asani siratul marik. Kata seorang ulama besar, rakyat itu bagaimana pemimpinnya? Rakyat itu bagaimana pemimpinnya? Inna solahan nas fi asani sariratul muluk. Jadi kalau pemimpinnya baik, rakyat pun akan baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, rakyat akan sangar dan garam, saudara. Itu udah rumus, ya. Kita doakan semoga setelah Indonesia merdeka ini, kita doakan pemimpin ke depan, setelah Oktober muncul pemimpin yang dapat hidayah.
pemimpin yang cinta dengan rakyatnya, pemimpin yang cinta dengan agamanya. Kita minta sama Allah. Barangkali inilah yang kita kupas tentang hadis Nabi, ittaquz zulma, baik-baik kita melakukan perbuatan zalim, fa inna zulma zulumat. Orang yang berbuat zalim itu diberikan kegelapan hidupnya, bukan hanya di dunia, bahkan sampai ke negeri akhirat. Demikian kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan sehubungan dengan menyongsong HUT RI ke-79. Mudah-mudahan semakin hari semakin sadar tentang pentingnya agama untuk menopang negara. Seperti ucapan Imam Al-Ghazali, di mana ad-din wal mulk tau'ani. Agama dengan kerajaan atau kekuasaan itu saling topang menopang. Agama tidak akan kuat tanpa ditopang oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Dan sebaliknya, pemimpin tidak akan kuat tanpa ditopang dengan agama. Inilah bekal-bekal kita dalam rangka menghadapi yaitu HUT Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan kita semakin banyak bermuhasabah tentang jasa-jasa para pahlawan bangsa. Mereka tidak pernah berharap apapun, yang mereka harap adalah cuman keredoan Allah Subhanahu wa taala.